Kita akan baca kisah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Saya pernah jelaskan kalau disebutkan radhiyallahu anhu berarti yang sahabat Nabi adalah si nama yang disebut sebelum bin. Tapi kalau nama yang sesudah bin alias bapaknya juga sahabat, kita sebut dengan radhiyallahu anhu ma. Dan tadi saya coba-coba cari, ada literatur yang menyebutkan Jahash ini bapaknya juga sahabat. Sehingga kalau Jahash adalah sahabat Nabi, maka seharusnya di sini disebutkan dengan julukan Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Jahash adalah orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin. Demikian kata Ibnu Hisham. Sahabat yang sedang menjadi topik pembicaraan kita ini sangat erat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Keutamaannya adalah beliau salah satu dari sahabat Nabi yang masuk Islam di awal. Dia adalah anak dari bibi beliau, berarti sepupunya Nabi. Karena ibu dari sahabat Abdullah bin Jahash ini adalah Umaymah binti Abdul Muttalib yang merupakan bibi Nabi. Di samping itu, Abdullah bin Jahash termasuk saudara ipar Nabi. Karena saudarinya yaitu Zainab binti Jahash adalah salah satu dari istri Nabi, seorang Ummul Mukminin. Teman-teman masih ingat minggu lalu siapa yang dinikahi Nabi? Ramlah alias siapa? Ummu Habibah. Siapa nama suaminya Ummu Habibah yang konon ada yang bilang dia murtad dari Islam? Tapi sebenarnya yang benar adalah tidak murtad. Ubaidullah bin Jahash. Maka apa hubungannya kira-kira Ubaidullah dengan Abdullah ini? Saudaraan kandung. Sehingga kita perhatikan, Nabi menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash saudara kandung dengan Ubaidullah bin Jahash. Mantan istrinya Ubaidullah dinikahi oleh Nabi SAW. Sahabat ini adalah orang yang pertama mengibarkan panji Islam. Setelah itu dia adalah orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin. Namanya Abdullah bin Jahash al-Asadi. Abdullah masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di angkatan pertama. Manakala Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka dari gangguan orang Quraisy, maka Abdullah bin Jahash adalah orang kedua yang berangkat ke Madinah. Tidak ada yang mendahuluinya kecuali Abu Salamah. Abu Salamah adalah orang yang pertama. Hijrah kepada Allah, meninggalkan keluarga dan tanah air demi Allah, bukanlah sesuatu yang baru bagi Abdullah bin Jahash. Karena sebelum ini, yaitu sebelum ke Madinah, dia dan anggota keluarganya pun sudah hijrah ke Habasyah. Salah satunya adalah saudari kandungnya. Saudara kandungnya. Siapa itu? Ubaidullah. Yang waktu itu bawa istrinya. Siapa istrinya? Ramlah alias Ummu Habibah. Dan ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini waktu ke Habasyah sudah hijrah, dapat kabar yang merupakan kabar tipu daya bahwa ternyata orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Mendengar kabar itu ya gambar gembira begitu ya, maka Abdullah pulang dari Habasyah ke Mekah. Sampai di sana ternyata keadaannya tidak seperti ceritanya.
Ya, tetapi akhirnya dia menetap tinggal di Mekah, sedangkan saudaranya tetap di Habasyah sama istrinya, sampai akhirnya yang dari Habasyah ke Madinah, yang dari Mekah juga ke Madinah, dan ketemu lagi di sana. Hijrahnya kali ini lebih menyeluruh dan lebih luas. Dia hijrah bersama istri, kerabatnya, saudara-saudaranya, yang laki-laki maupun perempuan, tua, muda, wanita tua. Keluarga Abdullah semuanya adalah keluarga Islam, dan kabilahnya yaitu kabilah Bani Jahash. Ya, maka itu semua adalah kabilah iman. Saat keluarga Abdullah, ya, anak cucunya Jahash, meninggalkan Mekah, bekas perkampungan mereka terlihat sepi dan sedih, berubah menjadi lahan kosong melompong, seolah-olah tidak pernah ada yang menghuni sebelumnya, seolah-olah tidak pernah dijamah oleh orang-orang begadang di malam hari. Tidak selang lama dari keberangkatan Abdullah bersama orang-orang yang bersamanya untuk hijrah, para pemuka Quraisy berkeliling di sekitar Mekah untuk mengetahui kaum muslimin yang sudah meninggalkannya dan kaum muslimin yang masih tinggal. Di antara para pemuka Makkah tersebut adalah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Utbah melihat kepada perkampungan Bani Jahash. Angin bertiup kencang membawa debu menyapunya. Daun pintu rumahnya bergerak-gerak. Maka Utbah berkata, perkampungan Bani Jahash sudah kosong menangisi penghuninya. Kata Abu Jahal, memangnya siapa mereka sehingga perkampungan sampai menangisi kepergian mereka? Abu Jahal meletakkan tangannya di rumah Abdullah bin Jahash, yang merupakan rumah yang paling bagus dan paling megah di perkampungan tersebut. Lalu Abu Jahal mulai bertindak terhadap rumah tersebut, mengambil perabotan-perabotannya seolah-olah dialah pemilik sahnya. Manakala apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap rumah Abdullah bin Jahash ini terdengar oleh Abdullah, maka dia bilang sama Rasul, ya, maka beliau pun bersabda kepadanya, wahai Abdullah, apakah kamu tidak rela kalau Allah memberimu sebuah rumah di surga sebagai gantinya? Abdullah menjawab, iya, aku rela wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, itu yang nanti kamu akan dapatkan. Maka Abdullah pun rela dan tenang. Ya, antum bayangkan kalau dalam posisi itu antum terusir dari kampung antum, rumah dan perabotan antum diambilin orang, dan antum tahu orangnya, pasti ada rasa apa? Dendam kan? Nah, dan Abdullah ini rasanya ingin membalas begitu, tapi Nabi SAW mengatakan, untukmu nanti ada rumah di surga. Di kitab Ashabur Rasul karya Syekh Mahmud Al-Misri, tadi sore saya baca sebagai pembanding buku ini, disebutkan di situ yang melakukannya bukan Abu Jahal tapi Abu Sufyan. Tapi di sini disebutkan yang melakukannya adalah Abu Jahal. Abdullah bin Jahash hampir belum menetap dengan tenang di Madinah setelah sebelumnya dia memikul kesulitan dalam dua hijrahnya, yaitu hijrah yang pertama ke Habasyah dan yang kedua ke Madinah. Abdullah hampir belum mencicipi nikmatnya rehat di bawah kebaikan orang-orang Ansor setelah sebelumnya dia mengenyam penyiksaan dari orang-orang Quraisy, sehingga Allah menghendaki Abdullah masuk ke dalam sebuah ujian terberat yang pernah dia rasakan dalam kehidupannya, memikul cobaan keras yang dia dapatkan sejak masuk Islam. Mari kita simak bagaimana cobaan yang menimpa Abdullah bin Jahash. Rasulullah SAW memimpin 8 orang dari para sahabatnya untuk menunaikan tugas militer pertama dalam Islam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahash dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW mengatakan, aku akan menjadikan orang yang paling kuat menahan lapar dan haus sebagai pemimpin kalian. Maka panji komandonya diberikan kepada Abdullah bin Jahash. Maka dengan itu Abdullah menjadi panglima pertama bagi sekelompok orang-orang mukmin. Itulah tadi di awal disebutkan beliau adalah
orang yang pertama dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Rasulullah SAW kemudian menentukan tujuan perjalanan Abdullah bin Jahash. Beliau memberinya sepucuk surat dan memintanya untuk tidak membuka surat itu kecuali setelah jalan 2 hari. Saat pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash ini sampai berjalan dalam 2 hari, maka Abdullah membuka surat Rasul dan ternyata isinya berbunyi, "Jika kamu telah membaca suratku ini, maka tetaplah berjalan hingga kamu tiba di Nakhlah yang terletak di antara Taif dan Makkah. Tugasmu, awasi orang-orang Quraisy dari sana dan sampaikan berita mereka kepada kami." Disuruh untuk mengintai. Begitu Abdullah selesai membaca surat itu, maka dia berkata, "Kami mendengar dan taati Nabi Allah." Kemudian dia berkata kepada pasukannya, "Rasulullah SAW memerintahkanku untuk berangkat ke Nakhlah untuk mengawasi orang-orang Quraisy sehingga aku bisa menyampaikan berita tentang mereka kepada beliau. Dan Rasulullah SAW dalam suratnya melarangku untuk memaksa siapapun dari kalian untuk berangkat bersamaku. Karena itu, siapa dari kalian yang ingin mati syahid dan berminat meraihnya, ikuti aku. Siapa yang tidak mau, maka silakan kembali." Dan yang saya baca tadi di Ashabur Rasul, di antara rombongannya Abdullah bin Jahash ini, ya, ada 2 yang untanya tersesat. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka keduanya pergi memisahkan diri dari rombongan mengejar unta. Nah, nanti apa nasibnya yang kedua, insya Allah saya akan sebutkan di bagian belakang. Maka orang-orang berkata, "Kami mendengar dan menaati Rasul, maka kami akan tetap bersamamu sampai selesai yang diperintahkan Nabi." Kemudian mereka berjalan sampai di Nakhlah dan mereka berpatroli di daerah sekitarnya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka sedang berpatroli, tiba-tiba ada sebuah kafilah dagang milik Quraisy yang dikawal oleh 4 orang, yaitu Amr bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Uthman bin Abdullah, dan saudaranya itu Al-Mughirah. Ada yang mengatakan namanya Naufal. Mereka membawa perdagangan Quraisy yang terdiri dari kulit, kismis, dan barang-barang lainnya yang merupakan barang dagangan mereka. Ya, saat melihat orang-orang Quraisy itu lewat, maka para sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash ini musyawarah. Ya, mereka musyawarah dan hari itu bertepatan dengan hari-hari akhir di bulan-bulan haram. Coba lihat catatan kaki. Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan bulan haram itu di dalamnya Allah melarang berperang. Ya. Mereka berkata, jika kita perangi mereka, berarti kita perangi mereka di bulan haram. Sementara berperang di bulan haram, haram. Dan kalau kita lakukan itu, berarti kita tidak menghormati kehormatan bulan haram. Di samping itu kita bisa dapat cibiran dari orang-orang Arab karena berperang di bulan haram. Tapi kalau kita biarkan mereka sampai hari berlalu, nanti mereka akan masuk dalam wilayah haram. Dan kalau mereka sudah masuk wilayah haram, mereka aman dari kita. Padahal harusnya kita perangi aja. Karena orang-orang ini kan yang selama ini menghalang-halangi kita untuk masuk ke Al-Haram, yaitu Masjidil Haram. Ya. Mereka terus berunding sampai akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan mereka adalah menyerang dan membunuh kafilah dagang itu dan mengambil harta yang ada di tangan mereka dan dijadikan seperti harta rampasan perang.
Dalam sekejap betul-betul mereka berhasil membunuh satu orang, yaitu Amr ibn Hadrami. Yang dua lagi ditawan. Yang dua ini adalah Al-Hakam dan Utsman. Sedangkan yang satu lagi Al-Mughirah atau Naufal itu lari, berhasil meloloskan diri. Abdullah bin Jahash dan orang-orang yang menggiring dua tawanan dan kafilah dagang, mereka berangkat ke Madinah. Manakala mereka tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau tahu bahwa rombongannya Abdullah bin Jahash ini memerangi kafilah dagang. Maka Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka dengan keras. Nabi bilang, demi Allah, aku tidak pernah memerintahkan kalian untuk berperang. Aku cuma perintahkan kalian untuk mengintai dan ingin tahu apa kabar dan perbuatan orang-orang Quraisy, dan kalian mengawasi gerak-gerik mereka, bukan diperangi. Karena memang di dalam suratnya Nabi yang dititipkan dan baru boleh dibaca 2 hari, itu isinya apa? Agar Abdullah bin Jahash berangkat ke Nakhlah untuk mengintai, bukan untuk perang. Ya. Pelajaran dari kita, bagi kita di dalam kisah ini adalah, ya, sahabat Nabi tetap manusia biasa. Secara individu-individu mereka bisa salah. Adapun secara ijma' mereka tidak salah. Ya. Sehingga tidak bisa menjadikan perbuatan seorang sahabat Nabi sebagai dalil. Ya, apalagi kalau perbuatan itu diingkari oleh sahabat yang lain. Nah, saya mau kasih contoh tapi nanti aja. Kalau antum tanya aja, baru saya kasih contoh. Ya. Nah, ada efek yang bagus yang kita bisa tahu dari contoh yang kalau saya bawakan, nanti antum bisa lebih memahami tentang sunnah Nabi. Kita lewati dulu. Nabi marahi mereka. Nabi biarkan 2 orang tawanan sebelum menetapkan keputusannya, dan beliau tidak mau mengutak-atik kafilah dagang dan tidak mau ambil apapun darinya. Pada saat itu Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya akhirnya merasa nggak enak karena merasa melakukan kesalahan besar. Mereka merasa jadi binasa karena menyelisihi perintah Nabi. Ini pelajaran bagi kita. Sahabat Nabi kalau salah atau menyelisihi Nabi itu sedih. Sahabat Nabi sedih manakala menyelisihi Nabi. Adapun orang di zaman sekarang, mereka menyelisihi Nabi dan biasa-biasa. Bahkan berapa banyak yang mengerjakan kebidahan dan berusaha untuk mencari pembenaran. Perkara ini akan semakin berat bagi mereka manakala saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin mulai menyalahkan mereka. Coba antum bayangkan dalam posisi Abdullah dan kawan-kawannya, kemana-mana itu disalahin orang. Kamu sih, kamu ya katanya gini ya. Ya, sudah dimarahi Nabi, disalahin sahabat-sahabat yang lain lagi. Ya. Dan mereka, para sahabat Nabi, mengkritik kekeliruan mereka setiap kali mereka melewati sahabat yang lain. Mereka berkata, ini loh orang-orang yang sudah menyelisihi perintah Nabi, disuruh jaga-jaga malah perang, malah bunuh orang. Kesulitan yang mereka hadapi semakin berat manakala mereka mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akhirnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai batu loncatan untuk menyerang Nabi dan merusak nama baik beliau di hadapan kabilah-kabilah Arab. Orang-orang Quraisy berkata, Muhammad dan kawan-kawannya telah menghalalkan bulan haram, menumpahkan darah orang, merampas harta dan menawan orang lain di bulan haram.
Ya, jadi apa ini namanya? Jadi fitnah, berimbas kepada Nabi SAW. Ya, maka saya katakan ada kalanya orang berbuat yang dia pikir baik, belakangan baru dia ketahui itu salah, dan orang yang tidak tahu apa-apa ikut kena imbasnya. Ya. Jangan bertanya tentang betapa sedihnya Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya atas apa yang terjadi pada mereka. Betapa malunya mereka di hadapan Nabi karena mereka telah menjerumuskan Nabi ke dalam kesulitan. Ketika masalah tersebut semakin berat dan ujian ini semakin sulit, tiba-tiba datanglah berita gembira bahwa ternyata Allah meridhoi apa yang mereka lakukan, dan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi terkait peristiwa perbuatan Abdullah bin Jahash ini. Jangan bertanya bagaimana bahagianya mereka mendengarkan ada ayat yang turun. Orang-orang berdatangan kepada mereka, mereka rangkul, menyampaikan kabar gembira dan selamat sambil membacakan ayat Al-Quran yang mulia yang turun terkait perbuatan mereka itu. Ayat yang mana? Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 217. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbar 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, perbuatan berperang di bulan haram adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, mengingkari Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah, dan fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Manakala ayat yang mulia ini turun, jiwa Rasulullah SAW menjadi tenang. Beliau mengambil harta kafilah dan meminta tebusan terhadap 2 tawanan. Maka beliau menerima apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash dan orang-orangnya. Sampai sini dulu, perhatikan. Berapa orang yang ditawan? 2. Tadi saya ada bilang ada berapa orang yang lari ngejar unta? 2. Nah, di kitab Ashab Rasul, Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kami kembalikan 2 orang ini asalkan kembalikan yang 2, karena jangan-jangan yang 2 itu kalian tawan. Tidak lama kemudian Sa'ad dan Utbah kayaknya itu, keduanya akhirnya pulang. Baru kemudian yang kedua ini, yang 2 ditawan ini dipulangkan. Tetapi dari 2 yang dipulangkan ini, yang mau pulang cuma 1, yang namanya Utsman. Dia pulang dan mati dalam kekafiran, sedangkan yang namanya Al-Hakam, dia mau tetap tinggal dan musuh Islam, jadi sahabat Nabi. Ya. Tapi tidak ada di buku ini. Tapi ada juga yang perlu kita cermati. Yang kita perlu cermati yang sangat bagus adalah di catatan kaki. Apa katanya di catatan kaki? Ayat ini tidak menyatakan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahash adalah benar. Sebaliknya, justru ayat ini menyatakan keliru karena disebut sebagai dosa besar. Ayat ini hanya mengalihkan pandangan masyarakat tentang kejahatan yang lebih besar dan lebih banyak yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Mereka halang-halangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dari sini maka informasi yang benar insya Allah adalah terkait tindakan Rasul. Maka beliau membayar diat korban yang terbunuh oleh Abdullah dan rekan-rekannya kepada keluarganya. Beliau melepas 2 orang tawanan dan mengembalikan harta kafilah kepada Quraisy dan tidak mengembalikannya dan tidak mengambilnya. Demikian bisa dirujuk dalam Ar-Rahiqul Makhdum karya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri. Perhatikan dulu. Buku ini apa ini? Saya lupa judulnya. Suwar min Hayati Sahabah. Kemudian kitab Ashab Rasul. Mereka punya pandangan yang sama, penulis buku ini. Mereka bilang begini. Ya, saya runutkan ceritanya.
Abdullah bin Jahash ini kan bersama rombongannya nyerang kafilah dagangnya. Berapa yang mati? 1. Berapa yang ditawan? 2. 1 lagi lolos, ya kan? Yang tawanannya dibawa, barangnya diambil, dijadikan ghanimah. Tapi Nabi mengingkari, cuma disuruh mengintai, malah kalian perangi. Kemudian turun ayat, jadi kabar gembira buat yang disalahkan ini, yaitu Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya. Maka di dalam buku ini dan di kitab Ashab Rasul, pola pikirnya adalah karena ayat ini meridhoi perbuatannya Abdullah bin Jahash, mereka dilepaskan dari ditimpakan sebagai tumpuan kesalahan, maka konsekuensinya akhirnya tawanannya dijadikan tawanan, kemudian kafilah barang-barang dagangannya diambil sebagai ghanimah. Bahkan kalau 2 ini mau dikembalikan, balikin dulu yang 2, siapa tahu kalian yang tawan. Padahal keduanya pergi cari untanya. Ada pandangan yang lain yang ada disebutkan di catatan kaki, dan nampaknya ini yang lebih tepat. Ketika turun ayat ini hanya sekedar membandingkan 2 dosa yang dua-duanya salah. Perbuatan Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya yang berperang di bulan haram itu merupakan dosa besar. Tetapi yang jadi korban mereka adalah orang yang dosanya lebih besar, yang sudah kufur kepada Allah, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, mengusir orang-orang dari Masjidil Haram, mengusir orang-orang dari Mekah, memerangi orang-orang itu. Perbuatan mereka, orang-orang kafir Quraisy ini lebih berat dosanya. Tapi bukan berarti perbuatan Abdullah bin Jahash itu benar. Dia tetap dosa. Makanya di sini dikatakan, yas'aluna kalil ani syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Maka perbuatannya Abdullah bin Jahash itu bukan jadi benar, tetapi tetap dosa. Hanya saja kalau dibandingkan dengan dosanya orang-orang kafir Quraisy, mereka lebih besar lagi dosanya. Nah, karena ini tetap gak bisa dibilang benar, perbuatannya Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya tetap merupakan kesalahan, maka ya udah, konsekuensinya tetap salah. Apa yang dilakukan? Siapa yang dibunuh harus dibayar banyak diatnya. Siapa yang terbunuh tadi? Amr Ibnul Hadrami. Maka dia dibayar diatnya kepada keluarganya. Adapun yang 2 dikembalikan. Ya, yang 2 dikembalikan. Cuma ternyata yang 1 masuk Islam, yang 1 kembali jadi kafir, yang 1 masuk Islam. Adapun harta kafilah dagang ini ya dibalikin gitu, karena perbuatannya tetap salah. Wallahu alam. Kalau antum menceritakan suatu saat tentang kisah ini, maka sebaiknya menceritakan yang versi yang kedua, bahwa sebenarnya Nabi tidak mengambil harta itu, ya, bahkan Nabi mengembalikannya, Nabi mengemulangkan tawanannya, kemudian Nabi membayarkan diat yang terbunuh, karena perbuatan itu tetap dikatakan dosa besar. Makanya Allah mengatakan qul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Itu yang lebih tepat. Selanjutnya, perang mereka Abdullah bin Jahash dan kawan-kawan ini merupakan peristiwa besar dalam kehidupan kaum muslimin. Harta rampasannya adalah harta rampasan pertama yang diraih dalam Islam. Tapi ini karena sudut pandang penulis sudah yang versi pertama, ya, makanya dikatakan harta ghanimah pertama. Sebenarnya bukan, karena yang benar dibalikin. Korbannya adalah orang musyrik pertama yang ditumpahkan darahnya oleh kaum muslimin. Kedua tawanannya adalah 2 tawanan pertama yang ditawan kaum muslimin. Panjinya adalah panji pertama yang dikibarkan oleh tangan Rasul, dan panglimanya yaitu Abdullah bin Jahash, dan dia adalah orang yang pertama dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Setelah itu perang Badar tiba.
Dalam perang ini Abdullah memperlihatkan kepahlawanannya sesuai dengan keimanannya. Selanjutnya adalah perang Uhud. Waktu perang Uhud, Abdullah bin Jahash dan kawannya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu ngejar unta dan akhirnya balik. Ya. Mereka berdua ini punya cerita yang tidak akan terlupakan. Kata Sa'ad, waktu perang Uhud, aku bertemu dengan Abdullah bin Jahash. Dia berkata, yuk kita berdoa sama Allah. Maka kami menepi di sebuah tempat. Aku berdoa dalam hatiku, dan aku berkata, ya Allah, jika aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan seorang laki-laki yang kuat dan tangguh, di mana aku akan melawannya dan dia melawanku. Kemudian limpahkanlah kemenangan kepadaku, sehingga aku bisa membunuhnya dan mengambil hartanya. Ini doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Jahash mengamini doaku. Amin. Maka dia sendiri kemudian berdoa yang berbeda. Ya, dia bilang, ya Allah, pertemukan aku dengan laki-laki tangguh dan kuat dimanapun aku akan melawannya demi engkau dan dia melawanku. Kemudian biarkan saja dia menangkapku, dia potong hidungku, dia potong telingaku. Lalu jika aku bertemu denganmu besok, maka engkau akan bertanya kepadaku, ya Allah, mana hidungmu dan telingamu? Nanti akan kujawab, hilang karena engkau dan Rasulmu. Lalu engkau berfirman, engkau jujur, wahai Abdullah. Ini permintaannya siapa? Abdullah. Ya, kalau Sa'ad mintanya menang, sedangkan Abdullah bin Jahash minta mati. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dan ternyata doa Abdullah bin Jahash lebih baik daripada doaku. Waktu sudah sore, aku lihat dia sudah dalam keadaan terbunuh dan dimutilasi. Betul-betul hidung dan telinganya hilang, tergantung dengan seutas tali di sebuah pohon. Allah mengabulkan doa Abdullah bin Jahash. Dia muliakan Abdullah dengan mati syahid, sebagaimana Allah telah memuliakan paman Nabi, yang juga merupakan pamannya Abdullah, merupakan pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan mati syahid. Rasul SAW kemudian menguburkan keduanya dalam satu liang lahat, sementara air mata beliau yang suci menetes ke tanah kubur mereka berdua yang beraromakan bau harum mati syahid. Maka di dalam perang Uhud, ya, kalau kita baca di sini, Abdullah bin Jahash dan Hamzah dimakamkan dalam satu liang lahat. Kalau teman-teman punya kitab di rumah, Ashabur Rasul atau ensiklopedi sahabat yang 3 jilid, saya tadi baca yang ditulis di situ adalah Abdullah bin Abbas, dan itu jelas kesalahan karena Abdullah bin Abbas masih terus hidup. Ya, duluan Nabi meninggal baru Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bahkan sempat menjadi dewan syuroknya Umar bin Khattab. Ya, jauh sepeninggal Nabi. Jadi itu sepertinya entah salah terjemah atau entah salah tulis dari kitabnya, dari kitab asli. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bila memang ada keadaan yang membutuhkan, menguburkan beberapa orang dalam satu liang lahat itu boleh. Dan yang dimasukkan pertama adalah orang yang lebih utama. Misal kita mati bareng dan nggak ada tempat kecuali harus satu liang lahat, maka dicek siapa yang lebih utama dari sisi Al-Quran, dari sisi keilmuan. Dia yang dimasukkan lebih awal. Ini bisa dipraktekkan. Kalau di zaman kita ini kayaknya enggak sih, karena insya Allah liang lahat ya banyak. Kecuali kalau misalnya ada bencana alam, kemudian kalau meninggalnya 1000 orang, kemudian harus gali satu-satu, itu akan menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Lalu kemudian pakai eskavator di keruk
ya, lalu kemudian dikuburkan bareng banyak, ya, di dalam satu liang lahat, maka itu bisa. Begitu. Tadi ada yang saya bilang nanti aja kalau antum tanya, ternyata nggak ada yang nanya. Saya kasih aja, dan nggak ada yang nanya, ya udah saya ngomongin aja tetap. Apa tadi saya bilang? Contoh bahwa perbuatan sebagian sahabat, ya, satu orang itu tidak bisa lantas langsung menjadi dalil, apalagi kalau dia menyelisihi sunnah Nabi. Perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kalau berwudu itu nggak sampai siku, beliau kalau wudu sampai ketiak. Ya, sementara di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah wajah dan tangan kalian sampai siku. Dan demikian yang dipraktekkan Nabi SAW dalam berwudu, beliau cuci tangan hanya sampai siku. Nabi SAW memang pernah menyebutkan orang-orang itu dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat dalam keadaan anggota wudunya itu putih. Dalam keadaan anggota wudunya putih, ya, ada sinar. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wa man arada ayyutila wurratahu falyaf'al." Siapa yang mau putihnya itu semakin banyak, semakin panjang, jadi nggak cuman kalau wajah cuman di sini putihnya, ya, kalau tangan hanya sampai sini putihnya, siapa yang mau panjangkan putihnya, sinarnya, maka lakukan. Maka Abu Hurairah berijtihad, dia kalau wudunya sampai ketiak, karena dia bermaksud untuk memanjangkan sinarnya. Para ulama mengatakan itu ijtihad Abu Hurairah dan tidak bisa dijadikan dalil, karena menyelisih perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi hanya sampai siku. Kalau pakai logika, kalau memang bersinar itu bisa dipanjangkan, harusnya Nabi nggak ngajarkan kita wudu, tapi mandi sekalian. Dan kalau cuci muka itu sampai leher sekalian, jadi kan, ya, sekalian badan aja udah. Ya, jadi kalau wudu sekalian nggak usah pakai baju, ya kan, habis muka langsung leher, langsung dada. Ya, kaki itu nggak usah sampai mata kaki, tapi naikkan sampai selangkangan. Nah, maka perbuatan Abu Hurairah tidak bisa jadi dalil. Apa yang saya ingin sasar? Yang saya ingin sasar itu begini. Ada orang mengatakan para sahabat Nabi aja berbuat bid'ah dan nggak apa-apa. Ya. Lalu dijadikanlah perbuatan Abu Hurairah tadi sebagai dalil. Abu Hurairah aja berbuat bid'ah. Kita katakan meskipun andaikan seandainya dia berbuat bid'ah, tetap tidak bisa dijadikan dalil. Karena perbuatan sahabat Nabi satu orang dengan ijtihadnya tidak bisa dijadikan dalil, apalagi kalau dia menyelisih perbuatan Nabi. Ya. Ada ustaz-ustaz terkenal yang mengatakan Bilal saja berbuat bid'ah. Karena Bilal sempat ditanya Nabi, "Wahai Bilal, aku bermimpi dan kulihat terompahmu ada di hadapanku masuk surga duluan. Apa amalanmu?" Dia bilang, intinya sholat sudah wudu. Tuh, Nabi aja nggak tahu kalau Bilal itu sholat sunnah wudu. Ya. Berarti Bilal aja berbuat bid'ah. Kalau sahabat Nabi aja berbuat bid'ah kok, berarti bid'ah itu ada yang boleh, katanya. Ya, kita katakan, siapa yang bilang Bilal berbuat bid'ah? Bid'ah itu menyelisihi tuntunan Nabi. Nabi ketika tanya, apa amalanmu? Dia bilang, sholat begini, begini, begini. Dan Nabi biarkan, itu namanya apa? Takrir Nabi. Kan Nabi tanya, apa yang kamu lakukan? Dia katakan, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu. Dan setiap habis wudu pasti aku sholat 2 rakaat. Kita kenal itu dengan sholat sunnah wudu. Nabi, kalau Nabi menganggap itu salah, maka Nabi akan mengatakan, kenapa kamu bikin bidah? Saya nggak pernah ajarkan. Tapi ketika Nabi mendengarnya lalu Nabi membiarkan, itu namanya takrir dari Nabi.
Dan kalau dia mengatakan itu kan perbuatan bid'ah, kita katakan iya, bid'ah dan dilegalkan oleh Nabi. Sedangkan kamu bikin bid'ah, siapa yang legalkan kamu? Kalau kamu bilang itu kan baik, oke, itu baik berdasarkan perbuatan Bilal. Bilal berbuat baik, berbuat bid'ah, dan itu baik, makanya Nabi biarkan. Kita katakan yang mengatakan itu baik adalah Nabi. Sedangkan kamu sekarang bikin bid'ah dan kamu bilang baik, yang bilang itu baik siapa? Dirimu sendiri. Gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.